Halo, selamat bertemu kepada ibu, bapak, dan kawan-kawan sejawat sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang satu apapun. Nah, pada beberapa waktu lalu saya sudah memposting tentang modul perlindungan anak ya. Pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau biasa disebut P2K2 pada program Keluarga Harapan yang disampaikan kepada KPM PKH. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya berharap video yang saya sampaikan ini dapat menjadi referensi atau bahan pengingat kalau lupa nih tentang modul perlindungan anak. Nah, tinggal klik video ini ya. Nah, pada bulan ini saya akan membahas di sesi 12. Sesi 12 itu tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, ini dia sesi 12 flip chartnya ya. Pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Saya akan bahas ini secara singkat buat kita semua pada kesempatan kali ini. Saksikan video ini sampai selesai. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian penelantaran anak. Nah, apa sih itu penelantaran anak? Penelantaran anak itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohaninya maupun sosialnya. Nah, anak terlantar itu adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak ini tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Nah, itu ya, diingat. Sekarang saya mau tanya nih, apa sih contoh-contoh tindakan penelantaran terhadap anak yang sering terjadi di lingkungan ibu, bapak, atau kawan-kawan semua? Ada enggak contohnya? Coba diingat-ingat. Nah, tadi saya sudah kasih kesempatan untuk ibu dan bapak memberikan contoh-contoh penelantaran yang kerap terjadi di lingkungan sekitar ibu, bapak, dan kawan-kawan semua. Nah, di flip chart ini juga ada contoh-contoh tentang penelantaran. Saya akan bacakan. Yang pertama itu tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kemudian tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Kemudian tidak diizinkan sekolah. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Tuh ya, tidak melakukan imunisasi ini bisa menjadi salah satu penelantaran. Kemudian tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan untuk anak balita ya. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan ketika anak sakit. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat anak, tidak memberikan kesempatan beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak diperdulikan, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh penelantaran yang sengaja dilakukan oleh orang tua ya. Sengaja tuh sangat tidak benar ya. Itu adalah contoh penelantaran yang dilakukan oleh ibu dan bapak atau kawan-kawan semua. Ini contohnya ya. Lanjut. Tadi kita sudah bahas nih tentang contohnya. Ibu dan bapak juga saya sudah berikan kesempatan tadi kan. Terus di flip chart juga ada. Nah, ini akibatnya. Akibat dari penelantaran itu apa? Yang pertama, putus sekolah. Kemudian kurang gizi, kemudian celaka luka, sakit, kemudian digigit binatang, kelejengking, kecoa, ular, anjing, dan lain-lain ya, karena diabaikan tadi, nggak peduli sama anak. Kemudian sering ketakutan atau tidak berani anak ini. Kemudian kemampuan berbahasanya rendah, karena dia sering murung, diam sendiri. Kemudian anak merasa tidak aman. Nah, kemudian anak akan susah bergaul. Kemudian mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan masih banyak lagi dampaknya. Ini sebagian dampak aja ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semua. Apalagi nanti nih dan lain-lainnya masih banyak lagi akibat dari penelantaran ini tadi ya. Jadi
saya berharap kita semua tidak melakukan ini. Kemudian, nah, cara mencegah penelantaran. Ada caranya ternyata Ibu Bapak. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah harus memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Kemudian apalagi? Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah, apalagi sekarang kan musim corona. Nah, jadi anak-anak sering di rumah gitu kan. Jadi ini adalah juga kesempatan yang baik untuk ibu, bapak, dan kawan-kawan semua yang punya anak tentunya untuk bisa memberikan kasih sayang dan waktu yang lebih banyak kepada anak-anak. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak. Ya, berbagi tugas dalam mengasuh anak. Suami, istri harus saling bekerja sama. Agar misal satu sibuk, yang satu harus perhatikan anaknya. Yang satu sibuk lagi, bapaknya misalnya ketika sibuk atau ibunya sibuk. Nah, itu harus saling kerjasama. Jadi anak ini tidak merasa sendiri atau terabaikan. Kemudian mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini penting. Kemudian memperhatikan pergaulan anak. Kemudian juga memperhatikan perkembangan anak. Kemudian bisa menitipkan anak ke keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah, ingat kepada orang yang dipercaya. Jadi itu sangat penting ya. Kemudian menitipkan anak di tempat penitipan anak yang juga aman dan terpercaya. Kemudian mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Kemudian bawa anak ke tempat kerja. Di sini jika ada fasilitas yang aman tentunya ya. Kemudian konsultasikan dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi dan lain-lain. Nah, saling bahasanya itu curhat atau cerita-cerita kalau ada problem atau masalah. Ini saya kerja, Mbak, ini gimana gitu. Nah, itu bisa dikonsultasikan ya. Ini adalah contoh dari atau cara dari mencegah penelantaran. Itu dia. Lanjut. Nah, baik, kita akan lanjut. Gede banget ya. Tuh. Ya, di sini kita akan bahas tentang pengertian eksploitasi anak. Apa sih eksploitasi? Apa sih itu? Apa yang ada di benak ibu bapak dan kawan-kawan semua tentang eksploitasi anak? Di sini saya akan bahas tentang itu. Nah, eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Nah, nih ada pasalnya nih, pada pasal 1 UU nomor 21 tahun 2007 itu pengertiannya. Ya, pengertian tentang eksploitasi anak. Ada contoh-contoh eksploitasi. Nah, ini dia contohnya. Yang pertama adalah pemanfaatan tubuh anak. Itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah anak yang dilacurkan. Kemudian pornografi anak. Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba yang dilakukan secara sengaja. Kemudian pemanfaatan tenaga seperti memecah batu, ya, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus, ya. Kemudian pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak itu apa? Seperti perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Kemudian anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Nih, ya. Ini contoh dari eksploitasi yang dilakukan secara sengaja.
oleh orang tua ataupun oknum-oknum tertentu. Nah, ibu bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya sampaikan di sini ya, kesimpulannya adalah apapun bentuk eksploitasi itu ya, untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lainnya itu sangat tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya saya akan perjelas kembali unsur eksploitasi itu. Unsurnya tentunya mendapat keuntungan. Nah, unsur materi. Materi ini memperoleh uang. Pokoknya untuk dapat uang gitu ya. Contohnya anak dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Nah, otomatis di situ dapat uang kan? Nah, itu adalah contoh unsur eksploitasi untuk keuntungan materi itu seperti itu, untuk menghasilkan uang. Kemudian yang bukan materi itu seperti apa sih? Nah, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan. Anak perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya, ya, atau berkedudukan terhormat, atau seperti apa, meskipun anaknya tidak suka, saya kawinkan aja anak saya ini sama si A, sama si B, ya, supaya saya ini kehidupan sosial saya tinggi, bahagia, sejahtera, padahal anaknya tidak bahagia. Nah, itu adalah salah satu unsur eksploitasi, ada keuntungan oleh pihak-pihak tertentu, ya, itu bukan materi, tapi lebih ke memanfaatkan anak ini untuk tadi status sosial lebih tinggi, kemudian harus dinikahkan dengan yang ini, meskipun yang bersangkutan itu tidak senang, gitu ya, karena ada keuntungan yang ingin diraih oleh pihak-pihak tertentu. Baik, selanjutnya eksploitasi ini ada akibatnya ibu bapak kawan-kawan semua. Apa sih? Yang pertama, anak putus sekolah, kemudian perkembangan fisik anak terganggu, kemudian menjadi penakut, murung, menarik diri, kemudian anak terkena PMS. Apa itu PMS? Penyakit menular seksual, HIV atau AIDS. Kemudian tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Karena apa? Karena ada rasa sakit hati di situ. Kemudian yang ketujuh ya, anak kehilangan percaya diri. Yang kedelapan, anak dapat terluka atau sakit-sakitan atau celaka. Yang kesembilan, anak tidak punya waktu bermain. Yang kesepuluh, anak stres. Dia merasa tertekan. Kemudian anak terpisah dari keluarga, dan masih banyak lagi akibat dari eksploitasi anak. Dan di sini ada cara mencegah eksploitasi. Kita kerjakan sama-sama, ya. Nah, kemudian yang pertama saya akan sampaikan caranya itu adalah mengupayakan anak untuk tetap sekolah, pendidikan nomor 1. Kemudian tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Yang kelima, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Kemudian yang keenam, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Yang ketujuh, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun ke atas. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan orang tua. Yang kesembilan, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan yang dia alami. Kemudian yang 10, luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak, ya. Kemudian yang 11, kenali guru di sekolah atau guru ngaji mereka. Yang ke-12, kenali teman-teman mereka. Ke-13, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Kemudian tidak menjaminkan anak untuk hutang. Kemudian yang ke-15, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Tuh. Yang ke-16, membuatkan akta kelahiran untuk anak. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi cara mencegah eksploitasi itu ada di sini semua. Silahkan ibu bapak tambahkan lagi yang bernilai positif, ya, untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Oke, lanjut. Nah, ada yang ingat nggak poin terakhir tadi saya bilang apa untuk mencegah eksploitasi anak? Ada tentang akte gitu ya?
Oke, akte kelahiran. Nah, manfaat akte kelahiran ini apa sih? Kok anak harus punya? Kok itu jadi salah satu untuk mencegah eksploitasi gitu ya? Nah, karena di situ ada manfaat dari akte kelahiran. Nih, yang pertama, identitas sah anak. Nah, anak memiliki itu. Kemudian yang kedua, memastikan asal-usul anak ini. Kemudian yang ketiga, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Yang keempat, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya, kepastian mendapatkan hak waris. Kemudian, sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, seperti kartu keluarga, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Tuh, manfaat akte udah punya belum? Kalau belum, yuk segera bikin akte kelahiran anak secepatnya. Ya. Kemudian pesan-pesan kunci. Oke, kita udah di penghujung video ini. Nih, ada pesan-pesan kunci dari apa yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Sepakat? Sepakat. Kemudian segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Kita sudah di penghujung video ini, Ibu Bapak dan kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Modul P2K2 tentang modul perlindungan anak. Sesi 12 tentang apa? Penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan kita amalkan. Lakukan yang terbaik untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentunya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. God bless you.